Egoisme itu bagaimana? Cara kita mengatasi sikap egoisme itu. Cara mengatasi manusia sikap egoisme pada diri kita. Pak Yu dan Pak John, juga adik-adik, mungkin saya langsung saja menjawab dua pertanyaan tadi untuk kita nanti masuk ke subtema tadi dan tema umum AAP. Pertama, mulai dari pertanyaan pertama tadi, apa ini ya? Gimana tadi? Cara mengatasi sikap egois. Yang kedua, mengapa keinginan daging lebih kuat ya? Oke. Mengapa keinginan daging lebih kuat daripada roh, dan cara mengatasi sikap egois. Pertama, sebelum kita mencari cara mengatasi egoisme, kita harus tahu egoisme itu apa ya? Oh ya, ego itu saya pribadi. Egois itu mengarah ke seorang pribadi. Egoisme itu terlampau mementingkan diri sendiri. Itu kenapa egoisme itu merusak keharmonisan, karena seorang pribadi yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan lupa orang lain. Ketika kita selalu mementingkan diri dan lupa orang lain, itu yang membuat keharmonisan itu tidak ada. Saya selalu memakai contoh begini. Kalian tahu gitar akustik, ada 6 talinya. Dia baru disebut bunyinya harmonis kalau ke-6 tali itu sama-sama berbunyi. Kalau cuma satu kurang seru. Nah, hidup juga begitu. Kalau hanya mengutamakan diri, menganggap yang lain tidak penting, nanti tidak harmonis. Sebenarnya sudah ada di kitab suci ini tentang ketika tangan bilang saya lebih penting dari kaki, kan tidak bisa. Telinga bilang saya lebih penting dari mata, kan tidak bisa. Semua sama-sama penting. Jadi kenapa tema egoisme ini diangkat? Karena inilah akar dari kerusakan hidup beragama di Indonesia. Maka tema umum AAP kali ini adalah menantikan kelahiran Yesus dengan moderasi agama secara kontekstual ya. Coba. Menyambut kelahiran Yesus melalui moderasi beragama dalam perutusan kontekstual. Ya. Jadi ini perutusan kontekstual ini tema Keuskupan Denpasar, tema pastoral Keuskupan Denpasar tahun 2022, gereja dalam perutusan kontekstual. Sedangkan moderasi beragama itu visi dan misi Kemenak, Kementerian Agama RI tahun ini. Sedangkan kita Indonesia juga mengusung tema toleransi. Karena di mana agama itu penting untuk dijaga dan dipelihara, dan keharmonisan antara agama itu penting untuk dijaga dan dipelihara, dan caranya umat beragama itu harus menanggalkan egoisme. Karena bahaya radikalisme itu muncul dari ketika orang terlalu egoisme, merasa diri paling benar, paling suci, paling kudus, dan dia berpikir kalau dia bisa membuat orang lain menderita dan sakit, dia sudah paling hebat. Itu kan penyakit. Dan bahayanya kalau agama cenderung menempatkan diri paling benar, paling suci, paling kudus, yang lain tidak, itu pasti akar kerusakan. Dan inilah yang membuat Indonesia ini selalu tidak bagus gitu, ada konflik. Sehingga gereja merasa dari dalam diri gereja kita mulai membangun diri untuk menjadi orang yang moderat. Maka moderasi beragama itu lebih pada berada di posisi tengah untuk tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu egois. Jadi kalau di kamus itu arti dari moderasi itu kurangi kekerasan dan kekasaran dan mengendalikan untuk tidak ekstrim. Dan dalam hidup beragama kita itu mengurangi kekerasan dan membendung sikap-sikap ekstrim. Kita beruntung jadi orang Katolik karena kita tidak diajarkan untuk ekstrim dan untuk egois. Cinta kasih universal kita punya ajaran. Dan kita mencoba membiaskan ajaran itu dalam hidup bersama agama lain. Seperti tadi Pak John sudah bilang, Pak Bayu sudah bilang, bagaimana kita menempatkan diri sebagai garam dan terang, supaya kehadiran itu membangkitkan pesona untuk orang. Kita senang kalau bergaul dengan orang Katolik, beda kalau sama orang lain. Mereka itu terima semua orang, kan itu. Tapi tidak akan pernah kita bisa menerima orang lain kalau kita tidak menanggalkan sikap egoisme. Jadi cara mengatasi egoisme, jawaban yang sangat sederhana adalah coba menempatkan diri pada posisi orang lain. Rasanya bagaimana? Gitu. Coba melihat orang lain juga sama pentingnya dengan kita.
pasti tidak egois. Tapi kalau kita merasa diri kita lebih penting dari orang lain, itu yang membuat kita egois. Jadi cara mengatasi egois adalah menyadari bahwa egoisme itu tidak bagus, tidak penting untuk kebersamaan, sehingga harus lepaskan perasaan itu dan tempatkan orang lain juga sama penting dengan kita. Pasti tidak egois. Jadi menerima orang lain seperti diri sendiri, kan itu ujung-ujungnya. Perlakukanlah orang lain seperti dirimu sendiri. Yang sering terjadi, kita maunya diistimewakan, orang lain tidak diistimewakan. Itu yang buat egois. Nah, kemudian itu salah satu cara mengatasinya. Ada banyak cara yang lain, tapi sebenarnya semua kembali ke hati. Kalau kita punya hati yang terbuka untuk semua orang, maka otomatis pasti kita juga mau untuk tidak egois. Menganggap dirimu adalah diriku, kan gitu. Seperti kamu mau ingin hidup baik, seperti saya juga mau hidup baik, itu juga hidupmu. Jadi egoisme itu bukan tentang aku dan kamu, kita dan mereka, kami dan mereka, tapi tentang kita bersama. Dan lagi-lagi, selain caranya dengan menganggap bahwa yang lain juga sama penting dengan saya, kita juga perlu bertanya seperti tadi, mengapa memang orang egoisme? Jadi harus tahu egoisme itu apa, lalu harus tahu juga mengapa itu ada egoisme. Nah, ini pertanyaan penting, ini sangat filosofis. Kita sudah tahu egoisme itu apa, dan pertanyaan pentingnya, mengapa orang egois? Jawabannya, karena orang lebih mengutamakan keinginan sendiri, kemauan daging. Kan gitu. Contoh konkretnya begini. Misalnya saya punya keluarga. Di dalam keluarga ada istri dan anak. Katakanlah saya ambil contoh Pak Bayu. Pak Bayu di dalam keluarga punya istri, punya anak. Dulu waktu sebelum punya istri dan punya anak, dia mau buat apa saja oke. Misalnya mau merokok ukur kuat, nggak apa-apa, kan tidak ada istri dan anak. Seperti saya sekarang jadi romo kan tidak ada istri dan anak. Jadi saya mau rokok tidak ada yang dirugikan gitu kan misalnya. Tapi ketika sudah ada istri, harus berpikir tentang, saya beli rokok satu hari berapa harganya? Katakanlah 20.000. Kalau itu dipakai untuk beli ikan dan makan bersama kan lebih berguna. Kemauan dagingnya begini, rokok itu kan soal selera pribadi. Yang nikmatin isap merokok itu siapa? Pak Bayu sendiri. Mungkin saja asap rokok membahayakan istrinya, tapi dia tidak pernah berpikir bahaya dari asap rokok itu untuk istrinya. Apalagi kalau sudah anak kecil, lebih parah lagi. Tapi karena dia nikmat dengan dirinya sendiri, itu kan kemauan daging itu, enak mengisap gitu, menghembuskan, itu keenakan sendiri. Jadi itu kemauan daging yang terlalu tinggi. Nah, ini kemauan yang tidak bisa diredam oleh kemampuan manusia. Maka kita butuh bantuan Roh Kudus untuk mengimbangi, jangan sampai didominasi oleh keinginan daging. Kalau orang yang belajar filsafat itu kadang melihat daging itu penjara jiwa bahasanya. Penjara jiwa. Kenapa? Yang membuat hidup kita menderita itu keinginan-keinginan daging. Kita makan banyak kan keinginan perut. Padahal makan banyak belum tentu berguna untuk kita punya kesehatan, kan gitu. Tapi karena maunya rasa enak di sini saja, di sini aja batasnya. Tidak pernah mempertimbangkan efeknya nanti perut gembrot gitu. Tapi soal rasa di sini, itu keinginan daging, rasa. Jadi perasaan itu semua keinginan daging. Karena rasa itu tentang sentuhan-sentuhan gitu. Termasuk mengisap rokok tadi soal rasa saja. Tapi efeknya sangat merusak diri dan orang lain. Maka butuh pencerahan untuk menyadari bahwa kemauan daging itu selalu membuat kita menderita. Saya sendiri juga merasa menderita ketika makan ukur kuat, hasil akhirnya badan makin besar. Ketika lihat di cermin, perut lebih menonjol. Nah, menderita. Tapi bagaimana caranya? Begitu lihat babi guling, enak lagi, makan lagi. Itu kan kemauan daging. Tapi bagaimana bisa merem? Butuh kesadaran. Sadar bahwa ternyata
makan banyak daging bisa membuat perut makin gembrok, dan itu yang membuat kita juga kadang tidak enak. Itu misalnya, kalau ada orang yang mau body atletis kan pasti dia rasa terganggu dengan perut gembrot toh. Nah, itu sepintas, tapi yang lain makan banyak daging, enak rasanya waktu makan. Begitu cek kolesterol tinggi, lalu nyut-nyut di belakang, kan begitu. Nyut-nyut, kepala pusing, mata kabur. Nah, itu efeknya. Maka harus pencerahan. Pencerahan itu supaya kita mempertimbangkan juga jiwa, memelihara jiwa. Karena hidup itu bukan soal daging, tapi soal jiwa. Apalagi kalau kita mati nanti, yang didoakan bukan mohon keselamatan kekal bagi badannya yang katos, tidak ada. Mohon keselamatan kekal bagi jiwa. Ujung-ujungnya kita mati, jiwa ini yang penting. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa merawat dan mengendalikan jiwa? Mungkin kamu masih ingat ketika pertama kali saya berkhotbah di sini, apa artinya perlu punya otak yang spiritual? Artinya kita boleh berpikir hebat dan cerdas, tapi tidak ada Roh Kudus yang bekerja di otak juga tidak bisa. Nah, ini yang kita butuh. Roh itu bekerja di dalam daging kita. Kita beruntung nih punya Roh Kudus. Itu yang membuat kita beruntung jadi orang Katolik. Ada Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Orang lain tidak punya Allah Roh Kudus. Kita saja yang ada. Nah, roh ini membantu kita untuk mengatasi keinginan daging, jangan sampai lebih besar daripada kebutuhan jiwa. Itu tadi di Galatia, Santo Paulus bilang apa? Hiduplah oleh roh. Dan bicara tentang egoisme, ini sebuah perasaan yang kita tidak bisa lihat kan? Tidak bisa kita meredam egoisme caranya banyak-banyak makan, kan? Tidak bisa kan? Kita tidak bisa meredam egoisme dengan banyak-banyak tidur, dengan banyak-banyak merokok, tidak ada. Karena itu tidak bisa dilihat. Maka caranya meredam, kita butuh bantuan Roh Kudus. Seperti waktu khotbah tadi, kita butuh Roh Kudus itu masuk di hati, biar dia tinggal di hati, nanti dia yang menggerakkan hati kita untuk bisa rem-rem sedikit. Itu cara mengatasi egoisme. Dan mengapa keinginan daging lebih besar daripada roh? Karena kita hidup lebih berpikir tentang kemauan daging, lupa merawat jiwa. Dan cara yang lain tuh ya seperti begini nih. Kalau kita tidak ada pendalaman seperti ini kan tidak mungkin wawasan kita terbuka bahwa egoisme itu berbahaya. Tidak hanya berbahaya untuk diri, untuk orang sekitar, tapi dalam lingkup yang lebih luas bahaya untuk bangsa. Karena ketika orang beragama semua egois, itu egoisme itu yang bikin biarkan radikalisme merajalela, kan rusak negara kita kan. Kumpul orang egoisme itu akan merusak bangsa karena dia hanya pikir dirinya, agamanya, orang lain dia tidak peduli. Jadi begitu. Itulah kenapa kita perlu jadi agen-agen moderasi beragama. Jadi inilah kenapa tema moderasi beragama diangkat di AAP kali ini, supaya kita dengan kelahiran Yesus membuka hati, Yesus masuk di hati kita, supaya Yesus yang membantu kita tidak egois, yang membuat kita juga radikal dan tidak menjadi orang yang baik dalam hidup beragama. Jadi istilahnya kita ini penengah untuk menetralisir. Kemarin saya ditanyakan salah satu umat di negara yang sudah 2 kali ikut pendalaman AAP. Tiba-tiba dia tanya begini, Romo, moderasi itu apa sih? Saya langsung berpikir gagal ini AAP. Kenapa? Orang ikut pendalaman tapi tidak paham apa itu. Nah, demikian juga kita dengan sudah ikut satu, ini baru satu temanya. Sekarang kita paham bahaya egoisme di dalam diri, penyebab egoisme, dan cara mengatasi egoisme. Masih ingat ya? Akar dari bahaya egoisme itu apa? Ya sudah tadi. Sebab egoisme itu apa? Merasa diri paling penting, paling hebat, orang lain semua tidak penting kan? Rasa itu akarnya. Merasa diri paling penting. Kamu tidak penting, saya saja harus diperhatikan, kamu tidak. Kemudian akibat, ini yang perlu dipikirkan. Akibat dari egoisme itu apa? Kita jadi terisolasi. Orang tidak mau bergaul dengan kita. Sama dengan begini, kita berteman dengan sama orang merokok, kita terus yang beli rokok, dia tidak mau keluarkan uang, kan lama-lama kita tidak mau bergaul kan?
Kan gitu. Orang akan menghindar, tidak mau bergaul dan berteman dengan kita. Itu akibatnya. Dan akibat selanjutnya, nanti kita hidup sendiri terus. Bahayanya lebih parah, jadi seperti kata dalam tempurung. Kalau sendiri terus, kita merasa kita paling hebat, padahal tidak hebat. Masih ada banyak orang lain yang lebih hebat, tapi kita merasa hebat karena kita di dalam diri dan keluarga dan kelompok sendiri saja. Itu buah dari egoisme. Jadi itu sebab akibat. Nah, sekarang kita pasti tidak mau hidup dalam egoisme. Maka kita mencoba meredam bahaya egoisme di dalam diri dengan cara membuka hati terhadap kehadiran Roh Kudus. Ini cara rohani. Cara jasmaninya atau cara yang lain, coba menganggap dan melihat orang lain itu sama penting dengan diri kita. Lebih tinggi dari semuanya itu, caranya adalah lihat orang lain sebagai gambar dan rupa Allah. Kalau melihat orang lain sebagai gambar dan rupa Allah yang tampak, maka kita akan tidak mementingkan diri dan juga kita mementingkan dan menghargai orang lain. Itu saja dasarnya. Kalau orang lain dianggap sebagai gambar dan rupa Allah yang nyata, pasti itu yang membuat kita tidak egois. Di pastoran, depan itu ada tetangga banyak yang tidak Katolik. Ada satu mama tua yang sudah tua, setiap kali saya lari, pasti dia sapa, Romo. Tapi saat tertentu kalau dia musim panen mangga atau buah, dia bawa ke gereja. Kalau dia bawa ke gereja, saya langsung paham apa artinya. Tentu bukan mangga, karena saya juga tidak butuh. Tapi saya coba keluar dari diri saya untuk melihat bahwa kalau mama saya seperti ini nasibnya, bagaimana rasanya. Maka saya coba melihat dia sebagai bentuk kehadiran mama saya, dan saya harus bisa membuka hati, menerima, dan mengerti dan memahami kebutuhannya. Tapi kalau saya tidak keluar dari diri sendiri, kan saya peserta dengan ibu tua ini bukan orang tua saya, kan itu. Tapi karena saya coba melihat kehadirannya sebagai bentuk kehadiran Tuhan untuk menyapa saya, memperhatikan saya, karena belum tentu umat Katolik juga punya perhatian seperti itu kan. Tapi dia ini loh, bukan soal mangganya, tapi dia punya perhatian. Setiap kali panen dia bawa. Akhirnya bukan untuk memamerkan diri, saya harus berpikir tentang dia butuh obat kalau sakit. Maka sebagai ininya, saya bilang ini nanti kau mau pulang kalau perlu obat ini atau beli susu. Kan itu. Karena melihat dia sebagai bentuk kehadiran Allah yang nyata. Itu cara untuk keluar dari egoisme. Coba melihat orang lain sebagai bentuk kehadiran Allah yang konkret. Kalau tidak begitu, kita tidak akan pernah keluar dari egoisme. Nah, itu juga ketika kita meredam egoisme, sekaligus juga kita meredam keinginan daging. Karena ini kan keinginan daging, ini egois. Maunya saya semua. Maunya saya saja yang untung. Dan lagi-lagi, kenapa ada egoisme di dalam diri dan kenapa Tuhan menciptakan itu di dalam diri kita? Ini juga pertanyaan penting. Karena ini kan kita yang diciptakan, kita itu diciptakan Tuhan. Kita harus komplain dengan Tuhan. Tuhan, kalau mau hidup harmonis, jangan ciptakan rasa egoisme di dalam pribadi yang kau ciptakan. Tapi kenapa Tuhan ciptakan? Supaya kita tahu ketika itu ada, kita cari kepada Tuhan lagi cara mengobatinya. Kan gitu. Maka kegiatan rohani seperti ini penting. Misa penting. Saya tuh kalau pikir egois ya, lagi-lagi kembali ke, seandainya saya mau egois, saya akan berpikir begini, ngapain saya layani kamu di sini? Lebih baik saya santai-santai malam seperti ini untuk ongkang-ongkang, jalan-jalan. Tapi kan saya harus keluar dari diri saya. Karena ketika saya coba merasakan, kalau saya adalah mahasiswa yang kuliah di sini dan tidak pernah dilayani misa, rasanya bagaimana? Kan gitu. Terus tadi juga saya sempat berpikir, ngapain juga nekat-nekat datang misa di sini? Ada pendalaman lagi padahal sudah lapar. Nah, masalahnya begini. Saya lihat kamu semangat sekali misa, semangat menjawab. Ternyata banyak doa yang kamu tahu. Maaf ya Pak Bayu ya, belum tentu orang seperti ini. Lihat anak-anak kita, umat di Jemberana, di negara. Apa seperti mereka ini spiritnya semangat untuk misa, jawaban misa, doa-doa yang kita doakan mereka tahu semua. Anak kuliah seperti ini, anak orang negara, umat Katolik negara, bisa, belum tentu, 1-2 saja. Tapi mereka punya. Dan untuk saya pikirnya begini, ketika mereka tamat dan pergi, saya tidak tahu mereka akan ada di mana.
Tapi pengalaman ini membuat mereka merasakan, wih dulu untung kami ada Romo Eman waktu kami kuliah di sana, selalu melayani kami misa. Mereka mendoakan, pasti kamu mendoakan saya. Kamu ingat, besok-besok kamu orang sukses, pasti ingat. Karena pendidikan itu sebuah investasi untuk masa depan. Jadi ini contoh untuk bagaimana kita keluar dari egoisme untuk mencoba menempatkan diri untuk orang dan menempatkan orang di hadapan kita. Dan yang paling penting, coba lihat sesama sebagai imago Dei, gambar dan rupa Allah yang konkret dalam hidup. Dan kita tentu tidak bisa seperti itu. Maka kita butuh bantuan Roh Kudus tinggal di hati kita, supaya Roh Kudus yang menaburkan benih kasih di hati agar kita bisa mengalahkan egoisme. Karena akar dari egoisme adalah perasaan di dalam hati yang mementingkan diri. Maka lawanlah dia dengan Roh Tuhan sendiri, karena hembusan nafas yang kita hembus itu adalah Roh Tuhan yang selalu diberikan kepada kita. Jadi ini mungkin tambahan saya, agak sedikit panjang, karena nanti yang lain kamu refleksikan tambah. Paling penting mulai dari dalam diri untuk menjadi pribadi-pribadi yang moderat, apalagi kamu hidup di tengah keragaman. Tata hati, buka hati, dan jangan peduli dengan kata orang lain. Bagi kita sesama adalah bentuk kehadiran Tuhan yang nyata, yang perlu kita perlakukan dengan baik seperti kita ingin diperlakukan. Atau terakhir, hanya bisa disimpulkan dengan ajaran Yesus yang utama dan pertama. Apa itu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu, jiwamu. Coba, kasihilah Tuhan Allahmu. Mulai pertama dari dengan segenap hati, bukan seganjil hati, beda. Segenap akal budi, segenap jiwa yang paling penting. Bukan dengan segenap badan, karena kasih itu tidak bisa pakai badan kan. Kasih badan bisa, tapi mengasihi tidak bisa pakai badan. Terus yang kedua, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kan itu. Kalau kita pegang perintah ini, pasti tidak egois. Tapi kalau tidak pernah terbuka terhadap pencerahan seperti ini, kita akan egois. Terus merasa diri paling benar, seperti katak dalam tempurung. Ini saja beberapa tambahan Romo. Semoga bermanfaat untuk kamu, untuk iman makin kuat dan teguh, untuk tetap bangga menjadi orang Katolik di tempat ini, dan untuk terus merawat jiwa di tengah kesibukan-kesibukan yang kamu alami. Ingat, jadi murid harus punya waktu bertemu dengan Yesus, seperti murid Yohanes Pembaptis dalam bacaan Injil. Sekian dan terima kasih. Kita langsung saja dengan doa penutup dan berkat penutupnya. Cenderung mengutamakan diri sendiri daripada mengutamakan kepentingan orang lain. Contoh, mungkin adik-adik ada egoisme di dalam diri. Contohnya apa? Ada yang tahu? Pasti semua punya egoisme di dalam diri kita masing-masing. Tidak mau mengalah, mungkin saat belajar maunya saya harus yang dapat nilai baik. Saat ujian saya harus 10, yang lain harus 6, tidak mau 10. Ada yang coba buka dulu di Galatia. Galatia 5 ayat 16 sampai 21. Silakan membawa kitab suci atau dibuka. Sudah? Galatia 5 ayat 16 sampai 21. Kamu punya mana? Kasih tahu. Tolong baca kepada saya. Pentapora dan sebagainya. Baik adik-adik sekalian, saya ulang sekali lagi ya. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging.
sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan Dengan sesama dan juga dengan Tuhan. Nah, terus itu terima kasih. Itu yang diajarkan sama Tuhan kita, apa namanya, ajaran agama kita mengajarkan untuk supaya kita mengikuti keinginan roh dan mendapatkan kerajaan di surga nanti. Itu sih. Iya, tentu akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Karena hidup menurut roh itu menurut ajaran Tuhan seperti yang dibilang. Hidup menurut ajaran Tuhan dan secara otomatis ketika kita hidup menurut ajaran Tuhan, kita mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sesuatu yang baik yang kita lakukan, tentu itu tidak akan bertentangan dengan Tuhan Allah. Seperti tadi kita dengar dalam khotbahnya Romo, Tuhan Allah tidak pernah mengajarkan kebencian. Tuhan Allah tidak pernah mengajarkan untuk memusuhi sama, tidak pernah mengajarkan yang ekstrim sampai membunuh. Tuhan Allah tidak pernah. Agama apapun, Tuhan tidak pernah mengajarkan untuk melakukan perbuatan yang jahat. Hidup mengikuti sesuai ajaran Tuhannya. Hidup menurut jalan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, otomatis kita tidak akan egois. Mengendalikan diri kita itu adalah karena kita mampu dekat dengan Tuhan. Adik-adik pernah lihat orang preman-preman gitu? Kan mesti ada di kampung-kampung tuh. Suka malak tuh ya, nah, malak ya, minta uang. Mereka enggak kerja, maunya minta uang, satu nodong minta uang segala macam. Itu karena apa? Mereka egois, mereka tidak mau untuk menghargai orang lain. Bahwa orang lain itu bekerja loh, kok enak-enak sekali diminta-minta gitu tuh. Dalam kehidupan kita egois banyak kok. Nah, ini contoh satu kata, adik mungkin tahu. Mungkin ada adik agak heran ini siapa ya? Nah, ini anak saya.